Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat literasi. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Sofa Asazili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat majalah media edisi ke-12 bulan Juli tahun 1955. Covernya seperti ini ya. Sebuah pemandangan, foto sebuah pemandangan yang begitu indah. Nanti kita akan melihat ini daerah mana ya, pemandangan ini ada di daerah mana. Kita akan melihat di halaman berikutnya, nanti akan ada keterangan tentang gambar cover ini ya. Teman-teman bisa melihat nanti majalah ini secara keseluruhan, isi yang ada di dalamnya. Nah, untuk halaman selanjutnya itu ada iklan ya. Ada iklan seperti biasa. Ini adalah iklan 4 perusahaan yang sedang memasang iklan di majalah media, dan ini adalah daftar isi kali ini ya. Itu ada tentang suka duka HMI, rubrik Lazuardi, itu ada beberapa hal yang diangkat ya, dan juga ada profil di sosok di kolom atau di rubrik biografi ya, itu juga ada seperti biasa. Kita akan melihat halaman berikutnya. Nah, ini tajuk rencana mengangkat soal mengejar ketertinggalan, ditulis oleh Ayahanda Deliar Nur ya, sebagai Ketua Umum PBHMI seperti biasa. Nah, biasanya penulisnya di tajuk rencana itu adalah Dewan Redaksi, dan ini ada sebuah semacam stop press ya. Ini sebuah berita yang sangat singkat tentang berakhirnya Kabinet Ali ya. Nah, ini rubrik Gema Nusantara, Persatuan Umat Islam ya. Kali ini membahas soal persatuan umat Islam. Jadi ada memang kemarin saya sudah bahas tentang pernyataan bersama 4 partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Masyumi, Perti, dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Mereka membuat pernyataan bersama partai-partai Islam. Nah, nanti di sini juga dijelaskan bagaimana sikap HMI terhadap pernyataan bersama partai-partai Islam itu. Nah, ini masih dari lanjutan rubrik Gema Nusantara itu ya. Ini juga masih lanjutan ya. Jadi kali ini memang sepertinya rubrik Gema Nusantara sangat panjang beritanya ya yang disajikan. Nah, ini juga ini sudah ada ya. Ada beberapa hal yang diangkat ini, dan juga sebuah foto atau sebuah karikatur. Nah, ini ya. Ini sebuah tulisan di Gema Nusantara yang sangat menarik untuk dibaca oleh teman-teman. Nah, untuk di Mimbar Ekonomi kali ini judulnya Data dan Analisa, dengan penulis Ayahanda Amir Rajab Batubara ya. Beliau ini mantan Ketua Umum PBHMI ya. Jadi ini adalah rubrik ekonomi ya. Di sini juga ada foto ya, sebuah foto dijelaskan di sana, ada keterangan dari foto tersebut. Nah, ini masih dari Mimbar Ekonomi di edisi ke-12 ini. Kita ke halaman berikutnya. Kali ini di rubrik ilmu pengetahuan tentang Le Corbusier, ahli seni bangun abad ini ya. Ini, nah ini sebuah tema yang cukup menarik ya tentang ilmu pengetahuan. Jadi ketika membaca ini ada banyak hal yang bisa didapat. Ini rubrik ketuhanan. Kali ini mengangkat soal pemimpin harus seorang Islam yang taat. Nah, ini ada sebuah foto pemimpin umat Islam Palestina, Mufti Besar Amin Al-Husain, ketika berpidato di Masjid Besar Yogyakarta, dan diterjemahkan oleh Profesor Kahar Muzakir ya. Ini, dan ini juga ada foto yang lain tentang kegiatan kaum muslimat di Mentawai ya. Karena kegiatan kaum muslimat itulah banyak para perempuan Mentawai yang kemudian mengikrarkan diri untuk memeluk agama Islam. Kita beralih ke halaman berikutnya, sobat-sobat literasi. Kali ini ada sebuah tulisan tentang kisah pembasmian agama di RRC ya, di Cina ya. Nah, ini, dan di sini juga ada di sebelahnya itu tinjauan luar negeri. Jadi ini kaum muslimin Filipina telah bangkit kembali. Arabia Selatan mulai bergolak. Itu tema-tema yang dibahas. Terus kemudian juga negara kontra gereja di Argentina. Jadi di Argentina pada waktu itu terjadi pemberontakan ya. Nah, ini ada sebuah foto ya
ada keterangan gambar di sana. Teman-teman bisa membaca keterangan dari foto tersebut di bawahnya ya. Ini sebuah tulisan yang sangat menarik, foto yang sangat ikonik, dan ini adalah Juan Perón, Presiden Republik Argentina ya. Ketika ia mampu meredam pemberontakan di Argentina, pemberontakan kaum Katolik ya di Argentina. Nah, di sebelahnya juga ada sebuah tulisan rencana pemberontakan di RRC terbongkar ya. Nah, ini juga ada sebuah tema tentang dari Frisco ke Jenewa. Sedangkan di rubrik ruang wanita, kali ini membahas soal wanita dan rumahnya kepada ibu dan calon ibu. Jadi tulisan ini ditujukan kepada para ibu dan calon ibu ya. Ini sebuah rubrik wanita yang ada di majalah edisi ke-12, tepat setahun majalah ini terbit ya. Nah, ini kita bisa melihat gambar Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali bersama istri mudanya ya. Istri mudanya ini merupakan teman dekat dari Perdana Menteri Pakistan saat itu ya. Jadi dia harus bisa berbuat adil terhadap istri yang pertama dan yang keduanya ya. Itu kali ini kita masuk ke pendidikan ya. Anakku, penulisnya Muhammad S. Hartono. Teman-teman bisa melihat di sana tulisannya, dan juga ini masih lanjutan dari tulisan di rubrik pendidikan ya. Karena sebuah tulisan yang sangat panjang, teman-teman bisa membacanya. Kalau berminat untuk membaca majalah ini, silahkan datang ke Perpustakaan Nasional yang terletak di Jalan Medan Merdeka. Ini rubrik universitas, ada vampir-vampir ya. Ini juga ada tentang Universitas Yamin, pengerahan tenaga Profesor Gadungan. Menteri Yamin demosi 60 guru-guru besar. Ini di rubrik universitas. Ini masih di rubrik universitas, dan di bawahnya itu ada sebuah tulisan yang sangat menarik yang penting diketahui oleh kader-kader HMI yang ada di Jakarta, terutama di Komisariat Universitas Islam Jakarta. Ini ya, PTID adalah Universitas Islam, Perguruan Tinggi Islam Jakarta itu maksudnya ya. Dan juga ada Ralat Media di nomor 11 ya, edisi yang kemarin. Ini rubrik suka duka HMI. Ini berbicara soal lembaga pendidikan yang dimiliki oleh HMI cabang yang nasibnya itu sampai saat ini kita belum mengetahui bagaimana nasib dari sekolah-sekolah yang dimiliki oleh cabang-cabang HMI di seluruh Indonesia itu. Jadi dulu HMI, terutama cabang-cabangnya, terutama cabang Surabaya, Jakarta, Makassar, dan yang lainnya itu punya lembaga pendidikan dan sekolah ya. Entah seperti apa sekarang kabar dari sekolah-sekolah tersebut. Ini ada sambutan PBHMI terhadap pernyataan bersama 4 partai-partai Islam yang kemarin dan yang di halaman sebelumnya itu sudah dipaparkan oleh saya ya. Dan ini juga ada sebuah tulisan singkat Himpunan Mahasiswa Islam Eropa. Jadi di Eropa itu sudah pernah dibentuk HMI untuk Eropa dengan susunan pengurus sebagaimana yang ada di majalah ini ya. Jadi di Eropa itu sudah pernah terbentuk HMI cabang Eropa. Ini sebuah gerakan yang luar biasa ya di masa itu yang dilakukan oleh senior-senior HMI. Nah, di sebelahnya itu ada rubrik Lazuardi. Kali ini penulisnya adalah Hamka, mengangkat soal tasawuf Jalaluddin Rumi ya. Ini tulisannya sangat panjang, saya baca tadi. Sebuah tulisan yang sangat panjang tentang pemikiran-pemikiran dari tasawuf Jalaluddin Rumi yang ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka ini salah seorang ulama besar yang lahir di Indonesia, tepatnya di Tanah Minang ya. Ini beberapa gagasan yang ditulis oleh Buya Hamka tentang gagasan tasawuf dari Jalaluddin Rumi. Nah, ini ada sebuah entah ini puisi atau apa ya, judulnya Suatu Kepastian. Ini teman-teman bisa melihat ditulis di Padang Panjang. Dan ini rubrik kebudayaan. Kali ini mengangkat soal kebudayaan Islam di Asia Tengah, Soviet, dan yang lainnya. Dan juga ada tulisan tentang 3 kawan sejaman tentang Immanuel Kant. Ya, sebuah tulisan yang sangat menarik. Dan di sebelahnya juga ada sebuah tulisan yang berbicara soal sebuah cerita dari Mesir ya. Ini ditulis oleh Muhammad Diponegoro, salah seorang dewan redaksi juga ya. Nah, ini ada sebuah foto sebuah masjid di Kairo. Ini masjidnya sangat indah, sangat bagus ya. Sungguh ini adalah hal yang luar biasa, bangunan-bangunan
yang ada di Timur Tengah pada saat itu ya. Nah, ini kita beralih ke Suradal. Rubrik Suradal ini entah ini subrubrik apa ya, kita kurang tahu juga. Gambar diri. Nah, untuk kali ini cerita pendek. Kali ini membuka rahasia. Dan ini juga ada surat dari Nederland, sholat Id dan berkhutbah dengan 7 hamba Allah. Ini sebuah surat dari Nederland. Memang majalah media PBHMI ada beberapa kontributor berita luar negerinya ya. Nah, ya, ini masih yang tadi. Dan di sebelahnya ada rubrik olahraga. Nah, ya, ada rubrik olahraga ini. Dan kali ini rubrik biografinya mengangkat soal profil dari Dr. Andes Muhammad Kamal, apoteker pertama Gajah Mada, salah seorang pendiri GPII Jakarta ya. Itu sangat menarik. Ini adalah fotonya dari Dr. Andes Muhammad Kamal. Ini beliau pendidikannya di Maninjau ya. Di sini juga ada foto saat Dr. Andes Muhammad Kamal sedang praktek ya di auditorium, di lab ya, di laboratorium ya. Nah, ini rubrik meditasi seperti biasa, sebuah tulisan singkat, berita-berita ringkas ya, yang ditulis oleh redaksi. Dan ini juga ya ada iklan seperti biasa, abadi, milik dari Partai Masyumi. Dan ini halaman terakhir adalah halaman iklan ya, seperti biasa. Jadi tepat setahun sudah majalah ini saya paparkan kepada teman-teman penggiat literasi di seluruh Indonesia, terutama kader-kader HMI, terkait majalah media yang dikelola oleh PBHMI di saat itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.